Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali teman-teman yang hadir hari ini boleh on time ya untuk mengikuti ibadah. Welcome sekali lagi di ibadah Korem yang pertama. Selamat datang bagi teman-teman semua. Juga ada beberapa pengumuman yang Ko Andreas ingin sampaikan seperti biasa. Teman-teman sangat diharapkan untuk bisa open kamera supaya kita saling bisa lihat, saling ketemu, juga ada interaksi. Tapi teman-teman yang mungkin di dalam keadaan yang susah atau mungkin kadang-kala sinyal tidak bisa membantu, nggak apa-apa off cam, tapi berharap teman-teman boleh mengikuti ibadah dengan serius dan disiplin ya. Yang kedua, teman-teman jangan lupa yang belum ganti nama silakan ganti nama karena kadang-kala ada yang masuk pakai nama sekolah ya, misalnya X12 IPA berapa dan lain sebagainya ya. Dan teman-teman yang belum menambahkan nama kalau mengikutinya lebih dari satu orang nanti tolong ditambahkan ya. Beberapa teman-teman ada yang sudah tahu tuh biasanya langsung ganti nama kayak ini nih. Belensa dan Cianesa juga ada ya. Ripka dan Jojo. Nah, teman-teman yang ikut berdua bertiga, bahkan ada yang berempat di dalam satu account yang sama, nanti tolong ditulis nama. Dari Ko Andrian itu aja. Selamat beribadah. Happy Sunday. Hari ini kita akan dilayani, akan dipimpin oleh Nathaniel. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dulu terlebih dahulu. Satu dulu dimulai. Amin. Selamat pagi semuanya. Pada minggu ini kita kembali lagi untuk berkumpul di Zoom meeting ini untuk bisa beribadah dan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami semua sudah bisa diberikan nafas yang baru Tuhan, sehingga kami semua juga bisa memulai hari ini Tuhan, dan juga memulai ibadah pada hari ini. Tuhan tolonglah, berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan juga bisa hadir di hadapan kami semua Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Darah Tuhan sudah tercurah bagi kita manusia-manusia yang berdosa. Akuilah segala dosa yang telah kita lakukan, dan marilah kita bersama-sama berbalik kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian Seputih Bulu Domba. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang beribadah, bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kami di dalam ibadah Korem. Tapi kami tahu Tuhan, waktu kami datang beribadah, kami datang kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dan kami juga sadar betapa berdosanya kami. Kami mungkin Tuhan secara tidak sengaja telah melakukan dosa akhir-akhir ini. Mungkin saja Tuhan, kami hidup tidak menjadi orang-orang yang jujur. Kami tidak berintegritas, bahkan kadang-kala kami banyak membohongi, bahkan kami banyak menipu, atau mungkin Tuhan, kadang-kala kami hidup menjadi anak-anak remaja yang tidak tahu memakai waktu kami untuk sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni juga Tuhan kalau kadang-kala ketika kami belajar, waktu kami ujian, kami tidak jujur, kami menyontek dan lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan. Bahkan ampuni juga Tuhan kalau kadang-kala kami tidak hidup setia menjadi anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Tapi kalau hari ini Tuhan kami diizinkan untuk beribadah, Tuhan ajar kami sekali lagi Tuhan,
untuk boleh semakin hari semakin hidup, berkomitmen untuk boleh semakin hari semakin serupa Tuhan. Dan biarlah Tuhan, doa ini boleh Tuhan dengar, Tuhan boleh ampuni kami, Tuhan boleh sucikan kami, supaya baik ibadah dan juga pelayanan kami di hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih juga buat kasih setia Tuhan yang sampai hari ini boleh terus menyertai dan melingkupi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bareng-bareng dengan Ko Andrian ya, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Teman-teman yang belum hafal, bisa sambil lihat di slide yang akan ditunjukkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Guys, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji-Nya dengan segenap hati kita. Mari nyanyikan pujian Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Lydia. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita datang ke hadirat Tuhan dan mendengarkan firman. Mari nyanyikan pujian hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih, ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidup, mau berkenan pada Dia penuh, ikut menjadi yang sesat, bawa badannya yang susah benar. Ya, teman-teman, selamat pagi. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, kami rindu bahwa hidup kami boleh makin menyenangkan Tuhan, makin memperkenan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, supaya hanya firman Tuhanlah yang kami dengar. Hanya firman Tuhanlah yang kami rindu akan kami ikuti di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati waktu yang singkat ini, sehingga waktu yang singkat di dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan kali ini dapat menolong kami makin mengenal Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk hal-hal lain yang seringkali menggoda kami, membuat kami tidak bisa berkonsentrasi. Ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dimanapun kami berada saat ini, kiranya Roh Kudus Tuhan sendirilah yang akan menolong kami untuk kami bisa berkonsentrasi, bisa fokus kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan saya Lydia. Saya bergabung di GKY Citra ini mulai bulan September ya. Jadi baru pertama kali kenalan juga sama teman-teman yang ada di Korem. Senang sekali kalau GI Andrian sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya saya pernah melayani di GKIM Saron Cirebon ya selama 23 tahun. Tapi sekarang kita bergabung di tempat ini. Terima kasih. Oke, itu perkenalan singkat saya. Nah, teman-teman sekalian, pada waktu saya diminta untuk bicara tentang kejujuran. Kejujuran ini merupakan satu hal yang cukup saya gumulkan ya selama beberapa waktu ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, teman-teman, maka kita melihat ternyata banyak orang yang berjuang untuk sesuatu yang kelihatan. Ya, saya coba share screen ya. Iya. Banyak orang yang berjuang untuk sesuatu yang kelihatan. Misalnya banyak orang yang berjuang untuk sesuatu yang kalau bisa kita selalu akan mendapatkan, atau kalau bisa kita selalu yang paling duluan punya yang namanya alat-alat elektronik yang terbaru. Entah itu HP, entah itu laptop, entah itu tablet, itu pasti yang seri yang terbaru. Nah, itu bisa kita nantinya kita akan bisa perlihatkan ke teman-teman kita, lihat nih gue punya yang baru nih, seri yang paling baru gitu ya. Itu yang selalu menjadi perjuangan kita. Kalau bisa kita yang nomor satu dia tuh punya hal-hal yang seperti ini. Atau kemudian kita mungkin ikut nge-gym. Nge-gym untuk apa? Nge-gym supaya bisa dapat yang namanya bisa punya six packs ya. Penampilan kita itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Kalau bisa ini yang dilihat orang, nih lihat ya, gue bisa nih punya yang seperti ini. Atau potongan rambut kita kah, atau pakaian kita, cat rambut kita mungkin ya, atau cat kuku kita mungkin. Itu yang kita perjuangkan supaya kita bisa nih dapat hal-hal yang seperti ini. Kalau waktu SMP misalnya, SMP kita itu diantar sama papa mama naik mobil yang bagus, maka SMA, wah kita berusaha deh teman-teman ya, kita berusaha supaya kita yang nyetir mobil sendiri. Bisa kasih lihat dong ke teman-teman, gue lihat nih, gue udah punya SIM nih ya, gue udah bisa nyetir. Nah, gue juga bisa bawa lu pergi jalan-jalan. Wah, itu rasanya senang banget kalau kita bisa seperti itu. Atau ketika kita aktif di IG, maka kita akan mengeluarkan kemana itu tempat-tempat shopping kita, apa itu kuliner kita, jalan-jalan kita itu kemana, atau tempat nongki-nongki kita ya, tempat nongki-nongki kita yang asik-asik itu langsung muncul itu ya di IG kita. Nah, ada juga orang-orang, teman-teman, ada juga orang-orang yang karena dia berjuang untuk sesuatu yang kelihatan, maka dia juga menjadi orang yang seperti ini. Ya, dia ingin menjadi, salah satunya ingin menjadi manusia Barbie. Nah, apakah teman-teman tahu ini ya? Dia adalah manusia Barbie yang tertua di Inggris. Bahkan di dunia katanya. Orang ini sekarang udah usianya 50 tahun. Nah, dia terus melakukan operasi. Teman-teman tahu kan yang manusia
teman-teman tahu kan ya boneka Barbie. Boneka Barbie mungkin mainan pada waktu kecil ya. Itu boneka cantik banget. Dan orang ini terobsesi untuk dia bisa jadi menjadi Barbie itu. Dan dia melakukan operasi supaya seluruh tubuhnya itu bisa persis seperti Barbie. Dia bilang, saya ingin menjadi perempuan paling plastik di dunia ketika saya berumur 50 tahun. Ya, ini mungkin udah terpenuhi ya. Demi mewujudkan obsesinya ini, ambisinya ini, keinginannya ini menjadi Barbie hidup, maka dia harus berjuang untuk mengeluarkan 32.000 pound sterling. Itu setara dengan 580 juta sekian ya di dalam kurun waktu 13 tahun, dan dia harus menjalani 150 operasi. Aduh teman-teman nggak kebayang ya, satu operasi aja pasti udah sakitnya luar biasa ya. Tapi dia rela berjuang sampai 150 operasi. Mungkin sekarang bisa tambah lagi juga, saya nggak tahu juga ya. Tetapi bukan saja menjadi manusia Barbie, menjadi manusia Barbie, tetapi juga ada pasangannya begitu ya. Ada juga orang yang mau menjadi seperti Ken. Ken itu adalah kekasih daripada Barbie, suaminya Barbie. Ada orang yang mau jadi seperti itu. Nah, bulan Desember tahun 2012, Justin Jetlica, pria yang berusia 32 tahun, sekarang sudah 41 tahun, dia ngaku dia sudah juga melakukan operasi sebanyak 90 operasi. Untuk dirinya itu bisa seperti memiliki wajah tubuh seperti kekasih Barbie, suami Barbie, yaitu Ken. Bukan saja orang-orang yang sekarang ini sudah cukup tua ya buat kita anak remaja, tapi juga ada orang yang muda seperti ini. Pernah teman-teman tahu siapa dia? Dia bernama Anastasia Spagina. Nah, teman-teman, dia menggunakan make up dan olahraga yang teratur dia untuk bisa menjadi sosok anime atau yang kita kenal dengan tokoh Sailor Moon. Mungkin ada yang tahu ya. Dia berusaha untuk menjadi Sailor Moon yang sudah disempurnakan. Kemudian dia mengatakan dia berharap bisa melakukan bedah di matanya, di pinggangnya, supaya dia terlihat seperti Sailor Moon yang permanen. Ya, ini orang-orang yang berusaha supaya apa yang ada, supaya apa yang terlihat itu adalah yang sungguh diakui oleh orang banyak. Nah, bagaimana di dalam masa pandemi, teman-teman? Di dalam masa pandemi ini ternyata dikatakan di dalam satu surat kabar bahwa operasi plastik itu menjadi satu hal yang diminati banyak orang. Di Korea Selatan, bedah plastik peminatnya justru meningkat, melonjak selama pandemi. Warga Korea Selatan justru melakukan operasi plastik di tempat-tempat yang ditutupi oleh masker, yaitu hidung dan mulut, ya. Sehingga industri operasi plastik ini menjadi sesuatu yang bisa meraup keuntungan sekian. Ya, saya salah ya. Tahun 2019 0,7, tahun 2020 naik 9%, tahun 2021 menjadi 11 miliar, ya 11 miliar US dollar, sama atau setara dengan 160 triliun rupiah. Gila banget ya saudara-saudara sekalian ya. Dokter Indonesia, dokter spesialis bedah di Indonesia, ya bagian rekonstruksi dan estetik, yaitu Dr. Ade Sari Naulisitorus menyebutkan orang banyak menginginkan wajah mereka yang ada di Indonesia mirip dengan artis K-pop, ya, atau K-drama kesukaannya. Ada 3 jenis
bedah plastik yang diminati. Salah satunya adalah rinoplasti atau rekonstruksi hidung supaya hidungnya lebih mancung. Nah, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melihat hal-hal di atas, maka timbul satu pertanyaan ya, apakah kebutuhan zaman sekarang ini adalah hal-hal yang bisa dilihat oleh orang? Apakah kita butuh untuk dilihat? Apakah hidup di zaman sekarang ini ditentukan oleh yang namanya jumlah viewer atau jumlah like? Atau kalau kita lihat dengan tekanan semacam ini, maka tidak heran saudara-saudara sekalian kalau yang kelihatan itu yang sangat dipentingkan, sangat dinomorsatukan, ya. Apalagi di tengah-tengah kita itu terus-terusan banyak di rumah, ya. Apa juga secara online, ya, seperti ibadah ini. Kalau kita terus-terusan di rumah, kita pengen sekali kita tetap dilihat orang, kita pengen tetap orang itu like kita. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, tidak heran kalau kemudian gaya hidup itu yang menyebabkan kita menjadi begitu konsumtif dikatakan, dan kemudian kita sering sekali menggunakan kartu kredit. Kita menjadi orang-orang yang rakus menggunakan kartu kredit, orang zaman sekarang, dan juga melakukan pinjaman online. Nah, itu sebabnya teman-teman juga tahu bahwa sekarang yang viral adalah ini, Squid Game ya, teman-teman ya. Karena yang diangkat adalah memang, ya ini realitas sekarang. Banyak orang yang terlilit hutang yang diungkapkan di Squid Game ini. Hanya demi penampilan mereka itu diakui oleh orang banyak. Tetapi kalau kita renungkan baik-baik, teman-teman sekalian, manakah sebenarnya yang lebih penting? Sesuatu yang di luar atau sesuatu yang di dalam? Ayo kita perhatikan firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan ini. Sebab bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Mazmur 51, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Nah, ayat-ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa yang penting itu bukan sesuatu yang di luar, yang terlihat oleh orang banyak. Bukan itu sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita sebagai manusia Allah. Tapi yang paling penting itu justru yang ada di dalam hati kita. Berkali-kali dikatakan, hati, Tuhan melihat hati. Dari dalam hatilah. Dan engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin, dalam hati kita. Nah, pada waktu kita bicara dengan jujur, bicara tentang jujur. Bukankah kejujuran itu artinya, teman-teman sekalian, adalah ini. Hati yang lurus, tidak berbohong, atau berkata apa adanya, terus terang. Ya, dia terus terang. Tidak curang dan mengikuti aturan yang berlaku. Dia tulus, ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Kita bisa ngerti deh. Kalau orang lagi ngomongnya belat-belit, belok kiri, belok kanan, kita berasa nih, ini orang nggak jujur. Dari perkataannya, dari ceritanya, kita udah tahu ini orang gimana. Dari gerak-geriknya mungkin ya kita udah tahu ini orang jujur apa enggak ya. Nah, teman-teman, jadi kita melihat bahwa jujur itu adalah suatu kualitas hidup anak Tuhan yang berasal dari hati yang bersih. Dan itu diterjemahkan, itu terekspresi di dalam pemikiran, tutur kata, dan perbuatan kita. Tetapi terus terang, ya, jujur, siapakah yang punya hati yang bersih? Ada nggak ya kita yang punya hati yang bersih? Betul-betul bersih, sungguh-sungguh bersih.
sebagai manusia yang berdosa, nggak ada di antara kita yang punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Karena dosa, maka hati kita itu sudah menjadi hitam, sudah menjadi sangat kotor dan sangat menjijikkan, yang memuakkan di hadapan Allah. Sampai Tuhan Yesus itu mau mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, baru kemudian kita punya hati yang bersih. Hati kita yang terus disucikan, dan kita terus belajar hidup bagi Tuhan. Jadi tanpa kita itu diselamatkan, tanpa kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak mungkin punya hati yang bersih, yang menjadi asal daripada kejujuran itu. Keluarnya kejujuran dari mana? Dari hati yang bersih. Tanpa Tuhan itu menyelamatkan kita, tanpa Tuhan itu menyucikan kita, tanpa kita itu dibenarkan oleh Tuhan, kita nggak mungkin punya hati yang bersih. Gak mungkin punya hati yang suci, karena kita sudah disucikan, maka kita bisa menjadi orang yang mempunyai hati yang bersih. Selanjutnya kita melihat bahwa kejujuran itu selalu berkaitan erat dengan kebenaran. Menarik bila dikatakan di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8. Dikatakan, sesungguhnya, tadi kita udah baca ini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Kebenaran yang ada di dalam hati kita. Tuhan ini sangat berkenan, sangat suka, sangat rindu. Dia mau banget supaya batin kita itu punya kebenaran. Batin kita itu sungguh-sungguh dikuasai oleh kebenaran Allah. Dan inilah yang kemudian akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Hati yang bersih disucikan oleh Tuhan, dan kemudian kita punya kebenaran Allah yang akan menolong kita itu hidup benar di hadapan Allah. Kebenaran yang dalam batin ini, kebenaran yang telah Allah berikan karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, karena kita sudah menjadi anak Tuhan, maka kebenaran inilah yang akan mewarnai seluruh kehidupan kita, baik di dalam pemikiran kita, motivasi kita, tutur kata kita, gaya hidup kita, dan lain sebagainya. Emosi kita, itu semuanya diwarnai oleh kebenaran Allah. Dan kejujuran ini merupakan satu bentuk tanggung jawab kita. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita bertanggung jawab untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Yaitu dengan hidup jujur. Jujur itu adalah satu bentuk kita, pemberian tanggung jawab kita. Untuk kita itu bisa hidup baik di hadapan Tuhan. Dan caranya adalah ketika kita memberi diri kita dikuasai oleh kebenaran. Dikatakan kan Tuhan itu berkenan akan kebenaran dalam batin kita. Jadi diri kita, hati kita, dalamnya kita itu sangat dikuasai oleh kebenaran Allah. Dan yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian adalah kenapa ya? Kenapa kejujuran itu menjadi satu hal yang Allah inginkan. Kenapa Allah tuh pengen banget kita itu jujur dan kita itu dikuasai oleh kebenaran. Tadi teman-teman sudah lihat ini namanya George O'Leary ya. George O'Leary ini tahun 2015, Desember 2015, dia adalah seorang yang baru saja diangkat menjadi pelatih tim sepak bola Notre Dame Fighting Irlandia. Ya, profesi ini pada waktu itu adalah profesi yang sangat bergengsi dan banyak orang menginginkan posisi tinggi ini, posisi bergengsi ini. Banyak orang pengen banget untuk dapat posisi ini. Tapi orang ini baru 5 hari dia diangkat menjadi pelatih tim sepak bola ini. Dia baru saja menerima posisi yang tertinggi itu, tapi dengan sangat mengejutkan setelah baru 5 hari ini, dia kemudian mengumumkan pengunduran dirinya.
Dalam investigasinya terungkap, nah teman-teman, bahwa dia itu tidak lagi bisa menahan ketidakjujuran yang telah diungkapkan selama ini. Dia tidak jujur dengan sertifikat akademis dan karir bermainnya. O'Leary mengatakan dia mengaku memasukkan pernyataan palsu di dalam CV-nya atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidupnya. Dia berbohong bahwa dia sudah bermain sepak bola selama 3 tahun untuk Universitas New Hampshire dan mengklaim memiliki gelar master untuk Universitas New York. Pengangkatannya ke posisi yang lebih tinggi sebagai pelatih pada waktu itu membuat dia hatinya itu sangat terbebani. Dan dia mengatakan, karena tindakan egois dan sembrono bertahun-tahun yang lalu, saya secara pribadi telah mempermalukan Notre Dame, alumni dan penggemarnya. Integritas dan kredibilitas Notre Dame yang sempurna, dan dengan itu saya akan mengundurkan diri. Ketidakjujuran daripada George O'Leary ini seolah-olah terus mengejar George. Sekalipun dia ada di puncak daripada profesinya, di puncak karirnya. Tetapi yang ada ternyata di puncak karirnya itu yang ada hanya ketidaktenangan. Ketidakjujuran itu terus menghantui jam-jam dan hari-hari di dalam seluruh kehidupan yang dilaluinya. Semua ini membuat dia sangat tidak nyaman sekali dan galau yang tidak tertahankan itu akhirnya membuat dia menjadi mengundurkan diri dari posisi yang sangat bergengsi itu. Saudara, ketidakjujuran itu memang membuat George O'Leary ini cepat meraih posisi yang bergengsi. Tetapi dia terus menjadi beban yang berat dan menghasilkan ketidaktenangan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketidakjujuran seolah membuat masalah cepat selesai, tetapi selalu menghasilkan masalah lain. Nah, teman-teman, ada seorang anak yang sedang bermain dengan adiknya di dalam rumah. Dan waktu itu mamanya lagi pergi. Dia lagi pergi belanja, mamanya pergi belanja ke supermarket. Nah, ketika mereka asik bermain, karena nggak bisa main di luar, mereka main kejar-kejaran di dalam rumah. Waktu mereka main kejar-kejaran, lari-larian di dalam rumah, nggak sengaja sesuatu barang tersenggol di rumah, kemudian jatuh dan pecah. Wah, kakaknya begitu lihat barang yang pecah itu, dia tahu ini adalah barang kesayangan dari mamanya. Barang antik kesayangan mamanya pecah, celaka. Ya, dia berpikir dalam hati. Langsung dia bilang sama adiknya, jangan kamu kasih tahu ya sama mama. Awas tuh kalau kamu kasih tahu sama mama. Ini cuma rahasia kita. Terus adiknya bilang, oke. Dan kemudian kakaknya membereskan bekas-bekas daripada pecahan-pecahan vas bunga itu. Cepat-cepat diberesin sampai bersih banget. Mamanya pulang. Waktu mamanya pulang, mamanya nggak sadar kalau ada sesuatu barang yang pecah, barang kesayangannya yang pecah. Besoknya seperti biasa, mama kan selalu bilang ya, jangan lupa ya, ntar bersihin, sapu kamarnya. Dia bicara ke adiknya. Tapi adiknya terus bilang, oke Ma. Terus waktu mamanya keluar dari kamar, dia langsung bilang, kakak aja yang beresin ya, kakak aja yang sapu ya. Kayak gitu. Enak aja, lu yang disuruh, kenapa gua yang disuruh nyapu? Katanya dia ya udah, gampang kalau kakak nggak mau. Nanti saya bakalan kasih tahu mama soal, waktu dia mau bicara soal gitu ya, langsung tangan daripada kakaknya itu cepet-cepet tutup hidung daripada adiknya itu, langsung ditutup. Ya udah, kayak gitu ya. Dia ambil sapu deh. Kemudian dia
dengan muka yang cemberut ya, dia kerjain itu, dia nyapu kamarnya. Udah, teman-teman, begitu pula waktu giliran adiknya mencuci piring. Nih ceritanya nih di rumah ini suka bagi-bagi tugas begitu ya. Giliran adiknya cuci piring, adiknya dengan santai sekali dia cuma kasih kode. Kak, ayo kak, kakak ya yang cuci piring. Dengan perengat-perengut ya, bukan wajah yang jelek sekali ya. Dia langsung kerjakan itu. Beberapa hari teman-teman, adiknya itu memanfaatkan kesalahan kakaknya, dosa kakaknya ini seolah-olah ya, untuk menekan dan memaksa dia melakukan apa yang dikehendakinya. Aduh, teman-teman ya. Ketidakjujuran memang membuat masalah terselesaikan. Kakak nggak dimarahin sama mama. Cepat terselesaikan, tapi sekaligus menjadi beban yang membuat seorang itu menjadi sangat tidak tenang di dalam hidupnya. Hal ini juga dialami oleh seorang anak Tuhan. Dia namanya Daud. Ya. Mazmur 32 mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, ada penderitaan yang hebat dan hukuman yang harus ditanggung saat dosa itu disembunyikan oleh Daud ini. Dia rasanya nggak tenang, dia rasanya ada sesuatu yang berharga yang hilang di dalam hidupnya itu. Seperti kesehatan dia, seperti dia bilang, tuh sumsumku menjadi kering, ya. Dia seperti nggak bisa suka setiap, dia hanya bisa mengeluh, dia menjadi lesu. Ada sesuatu yang hilang, kesehatannya, ketenangannya, kebahagiaannya hilang. Ada rasa bersalah, kegalauan yang luar biasa karena dia sedang memegangi ketidakbenaran, dosa di dalam dirinya. Dan itu belum diakui. Nah teman-teman, bagaimana cerita selanjutnya? Dari kakak dan adik di atas. Pagi itu, sang kakak itu dikasih uang jajan sama mamanya. Nah, adiknya ngeliatin, berapa ya dikasih oleh mamanya? Dikasih, ternyata uang jajannya kakak lebih besar. Ya, memang begitu kan ya, kadang-kadang ya, uang jajan kakak lebih besar. Terus si adiknya bilang, kesempatan nih. Dia bilang ya, dia deketin kakaknya. Kak, bagi kak. Ya, bagi setengahnya kak ya. Dia mulai palak nih kakaknya ya. Bagi kak. Atau dia bilang gitu. Tapi waktu dia bilang atau kakaknya cuek-cuek aja. Diam-diam aja. Mukanya plain begitu ya, teman-teman. Kenapa ini? Kenapa kakaknya sama sekali nggak takut sama sekali ya? Dia sama sekali nggak langsung kerjakan gitu ya. Bahkan dia bilang begini. Ya udah, kasih tahu aja. Kalau mau kasih tahu ke mama, kasih tahu aja. Kenapa kira-kira teman-teman? Kenapa sang kakak nggak takut saat itu? Karena betul. Karena dia sudah bilang sama mamanya. Dia sudah ngaku salah sama mamanya. Inilah yang menyebabkan kakak tidak lagi merasa takut. Tidak lagi tertekan, tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh adiknya. Kejujuran itulah yang memerdekakan kakak. Itulah sebabnya Daud mengatakan demikian juga. Waktu dosanya diberitahukan kepada Allah dan kesalahannya tidak disembunyikan, dia mengaku pelanggaran-pelanggarannya dan Tuhan mengampuni dia, maka dikatakan dia bisa bersukacita. Itulah sebabnya kalau kebenaran itu ada di dalam hati kita, Tuhan mengatakan, Tuhan pengen kebenaran itu menguasai diri kita. Kenapa teman-teman? Karena itulah yang akan menolong kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbahagia. Ini loh, kenapa kita mesti jujur, kenapa?
Kenapa kita itu mesti dikuasai oleh kebenaran? Kebenaran yang menguasai kita. Supaya Tuhan pengen kita itu bahagia. Bahagia orang yang tidak berjiwa penipu. Tidak ada tipu muslihat di dalam hatinya. Bersukacita, bersorak-sorak, orang yang jujur. Dan Yohanes 8 mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat-ayat di atas, teman-teman, jelas mengatakan bahwa Tuhan mau hati kita itu dikuasai sepenuhnya oleh kebenaran. Karena itulah yang bikin kita damai, bikin kita tenang. Kita tadi nyanyi lagu tenang. Gimana kita bisa tenang kalau kita punya dosa? Nggak bisa. Kita bisa tenang, kita bisa damai kalau kita ngaku dosa. Seperti yang sudah kita lakukan. Kita betul-betul ngaku dosa, jujur di hadapan Tuhan. Dikuasai hati kita, dikuasai oleh kebenaran. Ini tidak akan menghantui kita, menyiksa jam-jam di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya kejujuran itu adalah memegang kebenaran. Hingga kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang dipercaya oleh banyak orang dan oleh Tuhan, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar jujur, memegang kebenaran ini, berani memegang kebenaran ini, walaupun kita akan kadang-kadang dipermalukan, kadang-kadang didiskreditkan, kadang-kadang kita dirugikan. Jadi susah nggak jujur itu, teman-teman? Susah, ya. Susah nggak pegang kebenaran? Lebih susah juga ya. Tapi bukankah ini juga yang dialami oleh Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, waktu dia menghadapi pemeriksaan di pengadilan Pontius Pilatus, dia menutup mulutnya. Tetapi waktu dia ditanya apakah dia Kristus, dia memakai kesempatan ini untuk mengatakan kebenaran. Walaupun waktu dia mengatakan kebenaran itu, dia membuat dia harus mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Tetapi orang yang jujur adalah kualitas yang bikin kita beda dengan dunia ini. Inilah yang harusnya kita perjuangkan di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Kalau kualitas kita sama dengan dunia, lalu apa bedanya kita dengan dunia, teman-teman? Ya. Kalau dunia itu tidak memegang kebenaran, kalau anak Tuhan itu nggak pegang kebenaran, apa bedanya kita dengan mereka yang ada anak-anak dunia? Tapi lewat kualitas hidup yang seperti inilah Tuhan Yesus itu dimuliakan. Betul, Ia adalah Allah yang tidak berdusta. Kehadirannya dalam hidup kita pasti akan memunculkan kebenaran, dan salah satunya adalah kejujuran. Nah, teman-teman, waktu kita belajar tentang kejujuran ini, beberapa cirinya tadi, dari hati yang bersih, dikuasai oleh kebenaran, memegang kebenaran hingga dapat dipercaya. Kenapa sih? Kenapa sih kita belajar tentang kejujuran hari ini? Kenapa Guru Injil Adrian memilih tema tentang kejujuran? Kenapa Tuhan memperkenankan kita hari ini di dalam kebaktian? Kita berpikir, kita merenungkan tentang kejujuran. Apakah kita sedang bicara moral, teman-teman? Orang yang mengajarkan moral itu banyak di dunia. Tapi bukankah kita seharusnya berpikir, Tuhan yang seperti apa yang sedang kita renungkan waktu kita belajar tentang kejujuran? Ngapain Tuhan ngurusin kejujuran kita sih? Apa yang Tuhan mau kita lihat tentang Dia, apa yang mau Tuhan kita kenal tentang Dia saat kita tuh belajar kejujuran. Kenapa ya teman-teman? Kita harus belajar kejujuran hari ini. Apakah itu berarti Dia adalah Allah yang mau berkarya, mau mengubahkan setiap kita? Dia masih mau berkarya buat kita. Dia bukan Allah yang cuma diem aja ngeliatin ketidakjujuran kita. Dia tahu kok.
Kapan kita nyontek, kapan kita nggak jujur sama mama, kapan kita nggak jujur sama adik, kapan kita nggak jujur sama teman-teman, kapan kita nggak jujur sama guru Injil, kapan kita tidak jujur kepada guru kita waktu kita sekolah online. Dia tahu kok. Tapi waktu Tuhan bicara kejujuran hari ini, dia adalah Allah yang masih mau peduli. Dia masih mau ngurusin kita. Ngurusin kita yang tidak beres dengan ketidakjujuran. Termasuk saya mungkin. Dia adalah Allah yang mau berkarya. Dia peduli banget sama kita. Sampai dia pengen kita itu dikuasai, cuma dikuasai oleh kebenaran. Bukan ketidakbenaran yang menguasai kita. Itu sebabnya dia ngomong tentang kejujuran buat setiap kita. Dia Allah yang mau kita makin dikuasai oleh kebenaran. Diubahkan oleh kebenaran itu dari waktu ke waktu. Yuk kita berjuang. Berjuang untuk bukan sesuatu yang di luar. Tapi berjuang untuk makin memberi diri kita. Memberi hati kita kepada Tuhan. Makin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Hingga hidup kita makin berubah. Makin membuktikan bahwa dia betul dia hidup di dalam kita. Sehingga kita bisa terus memuliakan Tuhan lewat kejujuran yang ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami melihat, kami mendapati bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Begitu peduli kepada setiap ketidakbenaran yang masih ada di dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk makin memberi diri kepada Engkau. Makin memberi hati kami untuk dipimpin hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami makin dikuasai oleh kebenaran-Mu dan makin diubahkan serupa dengan yang Kau kehendaki. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Nathanael. Oke guys, sekarang kita akan memberikan sebagian dari yang kita punya sebagai persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara men-scan QR code yang akan ada di layar masing-masing. Mari kita menyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh dan nyanyikan pujian I Give You My Heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan atas semua persembahan Tuhan yang sudah terkumpul. Tuhan berkatilah Tuhan dari segala persembahan ini supaya bisa menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga tolonglah berikan hikmat Tuhan kepada para hamba-hamba Tuhan yang mengelola uang ini supaya bisa digunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, amin. Halo teman-teman, selamat pagi lagi ya. Senang hari ini bisa kembali lagi beribadah bersama-sama dengan semua. Teman-teman boleh sambil-sambil open kamera dan juga jangan dulu keluar, karena di akhir kita ada foto bersama ya. Teman-teman, sekali lagi Ko Andre mengucapkan terima kasih buat semua yang hari ini sudah melayani, secara khusus buat Ibu Lydia ya, juga buat Nathaniel yang hari ini membantu dalam pelayanan, juga teman-teman pengurus dan segala teman-teman yang sudah persiapan ya, entah itu buat lagu dan lain sebagainya. Teman-teman, QR persembahan tadi tidak bisa di-scan ya, mungkin teman-teman ada yang tadi coba, tapi Ko Andrian sudah kirim di grup ya, sudah kirim di grup Komisi Remaja. Teman-teman bisa lihat nomor rekening dan juga QR yang ada di grup Korem. Teman-teman bisa scan di situ ya. Mungkin tadi QR-nya kepotong di sini. Oke, teman-teman, ada beberapa pengumuman yang boleh diperhatikan. Yang pertama, teman-teman, minggu depan kita akan belajar tema yang penting, yaitu mengapa kita harus bergereja. Kenapa sih kita perlu bergereja? Kenapa penting bergereja? Kenapa penting beribadah? Kenapa gereja itu harus ada? Nah, kenapa nih? Nah, mungkin kita perlu tanya supaya kita perlu mengerti, nanti sama-sama dengan Ko Hendra akan belajar tentang tema ini, ya. Dan teman-teman, Ko Andrian sangat mengharapkan teman-teman boleh punya inisiatif masing-masing. Teman-teman yang belum punya kelompok Kofe, harap menghubungi Ko Andrian supaya di tahun depan ya Kofe akan berjalan lagi. Nanti di semester ini ada, tapi nanti tahun depan mulai lagi dengan kelompok. Teman-teman boleh menghubungi Ko Andrian. Yang belum punya kelompok Kofe, harap menghubungi Ko Andrian supaya teman-teman nanti akan dimasukkan di dalam kelompok-kelompok Kofe yang sudah ada, ya. Dan teman-teman yang masih mau melayani bisa menghubungi Ko Andrian. Pelayanan kita di masa online ada 3. Ada worship leader ya kayak Nathan hari ini, ada operator ya kayak Michelle hari ini, dan juga ada bikin PPT ibadah. Jadi hari ini yang mempersiapkan PPT tadi ibadah ya, yang mengetik juga persiapan ini, itu ada yang membantu membuatnya. Nah, teman-teman kalau mau melayani bersama-sama dengan kita di Korem, boleh mendaftar ke Ko Andrian, nanti teman-teman bisa memilih 3 bagian pelayanan ini di ibadah online ya. Nanti kalau tahun depan, mudah-mudahan kalau sudah makin membaik, kita ada ibadah onsite, pasti pelayanan akan makin banyak pilihannya ya. Tapi di masa online hanya 3 ini aja. Dan teman-teman, itu aja dari Ko Andrian. Berharap teman-teman boleh terus jaga protokol kesehatan ya, boleh semangat belajar karena akan masuk minggu-minggu UAS ya, minggu-minggu terakhir di teman-teman sekolah. Tetap semangat, dan teman-teman boleh tetap memperhatikan juga orang-orang sekitar di rumah, tetap boleh menjadi berkat bagi papa mama di rumah ya. Itu aja dari Ko Andrian. Kita akan menutup ibadah Korem 1 di hari ini. Doksologi, nanti doa tutup dan berkat akan disampaikan oleh Guru Injil Lydia ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kepada Ibu Lydia dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus berbicara kepada setiap kami, untuk kami makin menjadi anak-anak Tuhan yang dikuasai oleh kebenaran, dan memegang kebenaran itu di dalam setiap hati kami, sehingga apapun yang ada di dalam kehidupan kami sungguh akan memperlihatkan bahwa Engkau adalah Allah kami yang benar, Allah kami yang hidup. Dan biarlah kasih setia daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami sekarang ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.